Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Kaum muslimin sedang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas limpah nikmat yang Allah berikan sehingga pagi ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kata Nabi, man shalat subha fi jama'atin fa ka'anna maqama lail kullahu. Siapa yang salat subuh berjamaah maka pahala seperti salat malam tahajud satu malam penuh dihitung pahala sama dia, oleh Allah dihitung. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalat subha fi jama'atin summa yajlisu yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu summa yusalli rak'atain kana lahu ka'ajri hajjan wa umrah tamatan. Siapa yang salat subuh berjamaah di masjid lalu dia duduk berzikir sampai terbit matahari tapi tambah 12 menit, mohon maaf, 12 menit atau 15 menit sampai setinggi matahari setinggi tombak dalam mazhab Syafi'i, maka lalu salat dia 2 rakaat, Allah kasih pahala seperti haji umroh sempurna. Tapi bukan berarti menggantikan amal, cuman menggantikan pahala. Nanti kalau menggantikan amal ndak haji bapak lagi, ndak Ustaz, karena tadi sudah salat syuruk jadi ndak pernah haji lagi dia, ndak begitu. Beda dengan pengganti pahala tibanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang, kata Rasulullah, siapa yang salat di Masjidil Haram maka Allah akan lipat gandakan pahalanya 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi 1.000, di Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa 500. Secara pahala yang Allah lipat gandakan. Tapi pengganti amal tidak bisa. Adapun pengganti amal seperti salat Jumat, kalau dia sudah salat Jumat maka tidak perlu lagi dia salat zuhur, itu baru bisa. Nah, jadi Bapak Ibu banyak sekali keutamaan. Dalam hadis yang lain kata Nabi, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajatuhu. Siapa yang dia cepat datang ke masjid lalu dalam rangka untuk mendengarkan kajian atau menyampaikan pengajian, menyampaikan ilmu atau mendengar ilmu, maka Allah akan kasih dia pahala haji sempurna. Jadi sudah berapa banyak coba pahala haji pagi ini kita dapatkan kan? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita dapat banyak keutamaan. Kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berilah keutamaan kepada umatku di waktu paginya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh ini biasa kajian berapa menit? 15 apa 20 menit? 20 menit paling lama ya. Bapak Ibu, pada subuh ini kita akan mengkaji 5 macam anak dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah jelaskan anak sebagai perhiasan bagi orang tuanya. Allah katakan apa? Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta anak itu menjadi perhiasan. Dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 14, Allah juga mengatakan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin. Dibuat indah terhadap pandangan manusia kepada anak perhiasan. Kalau orang hanya punya anak sebatas jadi perhiasan, dia rugi. Karena orang kafir dia punya anak juga perhiasan. Perhiasan itu kebanggaan. Ketika kita punya sesuatu yang nampaknya perhiasan, apalagi perempuan penuh dengan perhiasan, makanya laki-laki tidak boleh pakai emas. Kenapa? Karena emas perhiasan. Makanya laki-laki tidak boleh banyak kali berhias. Nanti jadi apa dia? Nah, atau gitu. Jadi yang berhias itu perempuan. Kalau kata Syekh Al-Utsaimin, makanya dibolehkan dia pakai emas. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin laki-laki tetap boleh berhias selama itu diperbolehkan. Buktinya kata Nabi, man kana lahu sya'run falyukrim. Siapa yang punya rambut maka muliakanlah rambut dia. Berarti kan menyisir, berarti kan selayaknya, tidak berlebihan. Nah, jadi kalau perhiasan itu suatu yang dibanggakan. Anak di mana sekolah S3 Amerika, tapi salat subuh tidak ada, rugi. Cuman hanya sebatas, apalagi cuman S2 Bandung, ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak perhiasan. Orang kafir punya anak, anak juga perhiasan bagi dia, rugi. Yang pertama. Yang kedua, anak sebagai fitnah. Apa Allah katakan dalam surat At-Taghabun ayat 15? Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kalian, sesungguhnya anak kalian, Allah katakan kepada kita, itu bisa jadi fitnah. Fitnah itu oleh ulama dijelaskan paling tidak maknanya dua. Yang pertama artinya musibah, malapetaka. Orang kalau dia sudah punya anak, dapat dia musibah. Punya anak, nggak punya anak, bisa musibah sebenarnya kedua-duanya. Kemudian itu makna pertama. Makna kedua fitnah kata ulama adalah yaitu penghalang. Orang dulu sebelum dia punya anak, rajin dia berjamaah ke masjid, suka dia beriktikaf. Setelah dia punya anak, tidak pernah lagi muncul hidungnya lagi di situ. Tidak pernah dia mau lagi beriktikaf, tidak mau lagi dia untuk berjamaah ke masjid. Biasa suka dia bersedekah, setelah dia punya anak tidak mau bersedekah lagi. Orang dia bisa terhalang taat kepada Allah semenjak dia punya anak, karena anak fitnah. Salah satu makna fitnah kata ulama ada penghalang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Bapak Ibu punya anak, punya cucu, dia menjadi penghalang atau tidak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau iya, berarti betullah, berarti anak itu menjadi fitnah bagi dia. Berarti fitnah bagi ibu dan bapak. Biasanya rutin dia baca Quran, rutin dia bersalawat, rutin dia berzikir. Masya Allah, salat duha, salat tahajud. Semenjak dia punya anak, tidak bisa lagi. Dia berpikir bagaimana anaknya itu seperti anak tetangga. Anak tetangga beli itu, dia pengen juga anaknya beli itu. Sehingga Bapak Ibu pergi pagi pulang petang untuk mencari nafkah alasan. Bahkan ada yang pergi gelap balik gelap, tidak ketemu dia matahari. Jadi yang kedua ini anak sebagai fitnah. Yang ketiga, anak lemah. Allah jelaskan dalam Quran, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaknya takut mereka meninggalkan generasi-generasi lemah. Oleh ulama dijelaskan, lemah di sini maknanya cukup banyak. Bisa maknanya lemah akal, memang nggak baik kalau anak sempat lemah akal. Lemah fisik, nggak baik juga lemah fisik. Atau lemah ekonomi pun nggak baik. Tapi nampak-nampaknya yang tiga ini cukup menjadi perhatian. Padahal yang nomor 4 betul-betul harusnya kita perhatikan, lemah agama. Jangan sampai anak ini lemah agama. Ekonominya kuat, paham dia bagaimana cari uang, paham dia bagaimana cari harta, tapi tidak paham dia bagaimana nanti hidup setelah mati. Habis mati mau kemana? Umur bapak ibu ini paling 60-70 tahun, ya kan? A'mar ummati ma baina sittin ila sab'in, kata Rasulullah. Wa aqalluhum man yajuzu zalik. Umur umatku 60-70. Adapun yang lewat dari itu tidak banyak. Makanya bapak-bapak yang sudah 60 nih jangan nakal-nakal lagi, Pak. Soalnya sebentar lagi nih soalnya. 60-70. PNS pensiun umur 60. Selesai pensiun dinas, pensiun hidup. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak nih jangan sampai lemah agama. Lemah ekonomi tidak baik juga. Tapi maksimal lemah ekonomi mati, tidak bisa makan. Tapi kalau lemah agama, neraka tempat dia. Labisina fiha ahqaba, kata Allah dalam Quran. Labisina fiha ahqaba. Orang tinggal dalam neraka jahanam itu berhukup-hukup. Kata ulama tafsir, satu hukup itu dalam kitab tafsir As-Sa'di itu 70.000 tahun. 70.000 tahunnya bukan versi dunia, versi hari kiamat, versi akhirat. Setiap satu harinya sama dengan 1000 tahun tinggal di dunia. Kalau kita hitung 70.000 sekali periode, sekali hukum orang tinggal di neraka, itu 25 juta tahun Bapak Ibu. Sekali periode, nggak kekal masuk neraka. Preman-preman yang nggak tobat-tobat, ngambil sendal orang pas sholat, nggak coba tobat juga, nggak apa-apa Ustaz. Selama umat Nabi Muhammad kan ke surga juga ujung-ujungnya kita nanti. Saya kan preman besar ini, preman gadang, pengen cari pengalaman lah ke neraka. 25 juta tahun dia tinggal sekali. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau mau meninggal, idh hadara Ya'qubal maut, ketika kematian datang kepada Nabi Yakub. Jadi kematian itu bukan kita yang datang sama dia, tapi dia yang datang sama kita. Tidak ada istilah wahai mati ambillah saya nih, tidak bisa kayak gitu. Malaikat tolong apa, tidak begitu, karena dia yang datang sama kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, kematian yang kalian lari daripadanya, padahal kematian itu yang datang kepada kalian. Jadi bapak ini lagi duduk mengantuk-ngantuk pengajian begini, bisa aja hilang tiba-tiba ini. Kenapa? Karena mati yang datang sama kita. Apalagi di akhir zaman, kata Nabi, inna min iktirabis sa'ah ayudhara mautul faj'ah. Di antara tanda-tanda kiamat banyak orang mati mendadak. Sudah banyak belum di sini orang mati mendadak? Dipaksa juga bersepeda hari Minggu,
Kira awak dah tua, jantungan, mendaki si layang di Bukit Tinggi itu, mati akhirnya. Sepeda, dipaksa juga bersepeda, main futsal tengah malam, akhirnya jantungan, mati. Itu tanda kiamat berarti. Banyak orang mati mendadak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, idh hadara Ya'qubal maut, ketika kematian datang kepada Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub ni ayah siapa nih? Ayah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni anak siapa nih? Subuh-subuh nang nggak connect lagi mau nggak? Udah diputar-putar. Kalau ayahnya namanya Yakub, nama anaknya Yusuf. Ditanya siapa ayahnya? Yakub. Siapa anaknya? Tuh ya Yusuf, kan begitu. Mang kalau subuh nih mang begitu resikonya ceramah ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang boleh tidur yang itikaf aja, yang jangan tidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yakub ketika menjelang mau meninggal, contoh beliau nih ya, kita contoh. Nanti kita menjelang meninggal gitu juga. Idh hadara Ya'qubal maut, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub menjelang mau meninggal, mau datang kematian kepada dia mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku mati? Itu yang ditanya sama dia, tauhid. Setinggi apapun anak kita sekolah, sampai profesor 5 kali, botak kepalanya nih, banyak juga sekarang nggak profesor botak juga ya. Sampai kepala nih botak, profesor ya. Yang ditanya di kuburan tuh pelajaran anak TPA Bapak Ibu, TPA MDA. Di sini TPA MDA juga namanya kan? Ya. Yang ditanya di kuburan tuh pelajaran anak TPA. Man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka. 70 tahun umur Bapak Ibu, mau sekaya apapun, berapa kali ganti pajero pun, itu yang ditanya di kuburan pelajaran anak TPA. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Makanya ada namanya kitab Usulus Salasah, 3 landasan pokok. Kenapa? Karena di kuburan 3 itu yang ditanya. Dibuatlah judul kitab Usulus Salasah sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, disyarah sama Syekh Al-Utsaimin. Nah, jadi Bapak Ibu, Nabi Yakub yang ditanya sama dia agama. Sebelum mati anak saya ini kira-kira nyembah apa nanti dia nih? Apa yang disembahnya? Kedukun dia untuk melariskan dagangan dia. Ke masjid juga, tapi kedukun juga. Ini ceritanya susah nih. Apa yang disembah sama anak saya ini nanti setelah aku mati? Nggak ada ditanya sama dia. Kau nanti besok mati itu sudah punya rumah apa belum? Tidak ada. Ayah ini kan mau mati bentar lagi. Kira-kira sudah punya rumah? Masih ngontrak juga? Nggak itu yang ditanya sama dia. Gimana penghasilan sebulan? Gimana? Udah selesai S2 kemarin? Udah mendaftar di perusahaan asing? Nggak itu yang ditanya sama dia. Yang ditanya sama dia, apa yang kalian sembah setelah aku mati? Untuk sekedar ngasih makan, ayam aja punya anak 9 ekor, nggak pernah sekolah. Jangankan S3, tamat PAUD aja ayam nggak pernah ada. Itu makan semua anaknya 9 ekor. Karena itulah makanya beda rizki sama gaji. Semua orang mesti punya gaji, tapi tidak semua orang punya semua orang mesti punya rizki, tidak semua orang punya gaji. Sepakat itu? Ada orang gajinya 10 juta, rizkinya 2 juta, Allah ambil 8 juta. Ada pula orang rizkinya memang 10 juta, gajinya 2 juta, Allah tambah 8 juta. Makanya istilahnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki dari tempat yang nggak disangka-sangka. Orang selama ini selalu menyangka-nyangka rizki, tidak pernah salah. Cuman banyak yang meleset kan. Corona datang, susah kita jadi ustaz, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai anak lemah agama. Orang tua sekarang dia takut sekali anaknya lemah ekonomi. Udah takut pun lemah juga ekonomi anaknya. Bapaknya aja lemah ekonominya, apalagi anaknya. Ditakut orang sekarang tuh lemah ekonomi anak, tapi tidak takut lemah agama. Nabi Yakub paling takut lemah agama. Ekonomi itu ekonomi relatif. Orang tahun 80, tahun 70, saya belum lahir juga sebenarnya. Ya. Itu zaman dulu orang kaya itu standarnya apa? Ada yang bilang punya sepeda, ada yang bilang standarnya punya Vespa. Orang miskin zaman dulu memang susah makan. Orang miskin zaman sekarang semiskin orang punya Honda, betul? Bingung Basnas nyari orang miskin sekarang tuh sebenarnya. Mana orang miskin nih? Kalau definisi miskin, sebagian ulama mengatakan kalau miskin itu dia butuh 10 tapi dia bisa menghadirkan 8 di bawah kebutuhan. Tapi kalau fakir itu dia butuh 10 tapi dia bisa menghadirkan 3 di bawah separuh. Sekarang ada enggak di antara kita kayak gitu? Susah kan? Jadi definisi miskin hari ini beda dengan 50 tahun yang lalu nampak-nampaknya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling parah itu lemah agama. Jangan sampai lemah agama.
Kalau lemah ekonomi nggak juga bagus. Tapi yang lebih parah lagi kalau dia lemah agama. Yang ketiga, yang keempat, 10 menit baru. Yang keempat, anak sebagai musuh. Ini yang paling bahaya sekali ini. Jadi yang pertama tadi anak perhiasan, yang kedua anak fitnah, yang ketiga anak lemah, yang keempat anak sebagai musuh. Allah jelaskan dalam surah At-Taghabun ayat 14, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Bapak Ibu, Allah jelaskan, Allah ingatkan kita semua, sesungguhnya anak-anak kalian itu, saya ambil yang anaknya aja ya, sebenarnya istri juga sebenarnya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Sesungguhnya anak kalian itu jadi musuh bagi kalian. Bapak Ibu pernah enggak setelah anaknya gede, enggak dibiayai kuliah lagi, enggak kita biayai lagi dia kuliah, habis itu dia melawan sama kita. Makanya tadi malam saya ada diskusi sama cerita sama salon jamaah kita, anak-anak nih susah diaturnya. Saya bilang kalau masih dibayar bisa diatur tuh, tapi kalau udah bekerja nanti susah diatur dia. Anak durhaka kan begitu, mentang-mentang ibu bapaknya masih membiayai kuliah dia masih tunduk karena nanti nggak dikirim. Karena dikirimnya dia tunduk, bukan karena bapak ibunya berarti kan. Tapi kalau nanti dia udah bekerja, udah punya penghasilan, nah itu anak itu nggak tunduk lagi sama orang tua itu. Biasa-biasanya, karena dia maling kundang ya kan. Nah jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, di Sulawesi kalau tidak salah kemarin tuh ya, ada seorang anak melaporkan ibunya ke Polres karena harta warisan, biar dipenjarakan ibunya. Coba, nauzubillah ini kan, anak melaporkan ibu gara-gara warisan. Padahal ketika ditanya ke Nabi, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Qala ummuka, thumma qala man, thumma qala ummuka, thumma qala man, thumma qala ummuka, thumma qala man, thumma qala abuka. Ya Nabi, kepada siapa selebih dulu berbuat baik di dunia ini? Sama siapa? Sama tetangga, sama ini, sama bapak, ibumu pertama. Yang siapa lagi Nabi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Sampai 3 kali. Yang terakhir siapa lagi? Bapakmu. Maka ibunya 3, bapaknya 1. Ya kan? Ibumu 3 kali, bapaknya sekali. Nah jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ini ada anak melaporkan ibunya ke Polres. Pak Kapolres ini soleh, agak-agak ustadz juga nampaknya, diceramahin, jangan begitu, durhaka kita. Makanya kata Imam Nawawi, kenapa 3 ibu itu bapak 1? Pertama, ibu itu dia mengandung, kemudian melahirkan, kemudian menyusui. 3. Kalau bapak kasih makan aja. Nah jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pula kemarin di Jawa Barat seorang kakek-kakek, umurnya seorang ayah lah berarti ya, umurnya sudah 80 atau 85 tahun. Dia punya anak 6 orang. Yang 6 ini 3-nya melaporkan ayahnya ke pengadilan untuk didenda 3 miliar. Anak yang 3 lagi tidak. Apa kata ayahnya? Saya ini selaku ayah bagi mereka, umur saya sudah segini, harusnya saya taat beribadah. Benar apa salah kata-kata dia nih? Salah nih sebenarnya Kak. Masa sudah 80 baru mikir ibadah? Harusnya kan beribadah itu kan sampai tua, bukan pas tua baru ke masjid, ya kan? Orang sekarang kan banyak udah tua baru ke masjid. Kau Pak ke masjid, udah pensiun saat nggak ada kegiatan lagi, habis ke masjid katanya. Terlagi mati kan katanya. Nah, jadi nggak begitu berpikir itu ya. Jadi sebenarnya kita ke masjid ini sampai tua, bukan pas sudah tua. Meskipun terjadi di lapangan banyak begitu, tapi nggak apa-apa, nggak usah sedih. Insya Allah mati bapak usul khotimah juga nanti Insya Allah. Nah jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang bertiga itu anaknya sampai S2, pengacara, ahli hukum. Sekolah mereka saja saya bayarin sejak kecil sampai besar, itu lebih dari 3 miliar. Tapi kok malah mereka melaporkan saya untuk denda, bayar denda 3 miliar. Ini nauzubillah bapak ibu, durhaka betul ini kan. Jadi musuh jadinya kan. Di dunia bisa jadi musuh, di hari kiamat bisa jadi musuh. Bisa jadi musuh. Bapak ibu haji 2 kali, umroh 4 kali, siap-siap ingin masuk surga, sering sedekah pagi hari Jumat ini segala macam, sholat syuruk, tapi ternyata anak bapak ibu rusak, tidak paham agama, mau masuk surga tidak jadi, ditarik sama anaknya masuk ke neraka bareng akhirnya, jadi musuh. Makanya bapak ibu, pembahasan birrul walidain itu harus berimbang. Selama ini selalu diminta Ustadz tolong bahas berbakti ke orang tua, kurang adil saya rasa. Harusnya berbakti kepada kedua-duanya, anak berbakti kepada orang tua berbakti kepada anak.
Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang ulama, pakar pendidikan juga beliau ya, murid dari Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan durhakanya anak kepada orang tua di waktu besar berawal dari durhakanya orang tua kepada anak di waktu kecil. Jadi kalau bapak ibu anaknya durhaka di waktu besar, itu sebenarnya karena bapak ibu durhaka kepada anak di waktu kecil. Bagaimana durhakanya orang tua kepada anak di waktu kecil? Kan duluan dia yang durhaka kan sama anaknya kan, karena dia mikir yang penting anak dikasih makan. Nggak usah begitu berpikir, kalau cuma dikasih makan, sekali lagi ayam pun ngasih makan anaknya, ya kan? Jadi bapak ibu yang dimuliakan, apa bentuk durhakanya? Bukan berarti nggak ngasih makan. Makan otomatis lah, siapa yang nggak punya perasaan kan? Anak orang aja dibayar, apalagi anak sendiri kan? Karena tidak memahamkan anak sewaktu kecil itu Islam, agama, tidak ditanamkan Islam, adab, sopan santun, iman. Bukan iman yang ditanamkan, tapi yang ditanamkan adalah bagaimana anak ini nanti dia waktu kecil tuh pandai berjoget, bisa TikTok, kan gitu-gitu sekarang. Nah, bagaimana nanti anak ini besarnya entah jadi apa terserah, yang penting terkenal jadi artis lah, boleh lah, apa pokoknya bukan Islam. Waktu kecil tuh bukan menanamkan pemahaman Islam. Selalu dia berpikir kalau engkau nanti jadi orang, wahai anakku, jangan kayak ayah juga. Ayah ini cukuplah ayah saja. Padahal ayahnya ayah tuh dulu gitu juga ngomongnya kan. Jangan kau kayak ayah ya, ayah jangan kayak gini. Nanti punya anak ngomong ke anak lagi, jangan kayak ayah ya, ayah cucu lah yang kayak gini aja. Secara dunia aja terus bilangnya, ya, jangan kayak ayah nih ekonomi lemah, kau nanti kaya lah, jadi orang sekarang tuh kayaknya kalau kaya gitu loh, jadi Fir'aun, jadi Korun kayaknya tuh. Makanya anak-anak sekarang nih sekolahnya tuh ujung-ujungnya kok nggak jadi Fir'aun, jadi Korun kayaknya tuh. Kalau jadi korun, jadi orang kaya. Orang zaman dulu cari uang untuk sekolah, orang sekarang sekolah untuk cari uang, betul? Ya kan Bapak Ibu? Dididik anak tuh sama orang tua sekarang biar anak tuh nanti jadi orang. Jadi orang dalam arti bukan jadi orang soleh, jadi korun, kaya. Ya kan? Begitu sebenarnya sekarang. Anak disekolahkan, nanti dapat kerja, habis itu dapat gaji, habis itu makan. Kan gitu. Kalau kayak gitu, surat Muhammad ayat 12, walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru maswallahum. Orang kafir tuh hidupnya cuma dua. Kalau ndak makan bersenang-senang. Makan apa lagi? Bersenang-senang. Bapak Ibu, kalau kita teliti-teliti hidup kita nih nak, jualan kita, ini kita, kalau ndak karena Allah semuanya, itu lama-lama kama ta'kulul an'am, seperti binatang. Makan bersenang-senang. Bapak dari dulu masih muda sampai sekarang beban rambut itu semua, pengennya cari uang, habis itu nanti bisa makan, buat rumah, habis itu nanti bersenang-senang. Kalau ada uang lebih pergi jalan-jalan ke Bukit Tinggi ya kan. Saya kan dari Bukit Tinggi nih, kalau udah liburan BM isi semua, BM ini kami tidak keluar jadi macet. Nah jadi Bapak Ibu, kalau hanya itu yang dipikirkan, kama ta'kulul an'am, di dunia seperti binatang, wan naru maswallahum, tempatnya neraka di hari kiamat. Ada orang hari ini profesor gelar dia, berangkat pagi dari rumah jam 7, celananya Masya Allah, kalau lewat semut kepleset karena saking lurusnya setrikanya, pakai sepatu, nggak ada salat subuh, zuhur nanti nggak ada salat zuhur. Ayam gitu juga, keluar dari kandang jam 7, nggak ada salat subuh, nggak ada berzikir, nggak ada pengajian, ya kan? Ayam nggak ada sekolah tapi makan juga. Pas nanti sholat zuhur nggak juga ada sholat ayam tuh kan, yang orang-orang tuh gitu juga ya kan. Nanti sore asar ayam nggak juga sholat, dia pun nggak sholat. Ayam makan, dia makan, dia punya utang, ayam nggak punya utang. Itu bedanya. Habis itu nanti kena asam lambung. Orang sekarang penyakitnya kan asam lambung di mana? Panas Ustaz, panas kan? Stres, karena stres. Nomor 2 baru terlambat makan. Nah jadi Bapak Ibu, ayam mati tidak masuk neraka, dia mati masuk neraka. Dikasih akal kok gaya-gaya hidup kayak ayam, terakhir kayak ayam. S3 sekolah tapi kayak ayam terakhir. Makanya kata Dr. Adian Husaini, program pendidikan sekolah hari ini tuh Bapak Ibu, pendidikan formal tuh umurnya baru 300 tahun. Makanya selalu orang sekolah sekarang itu mentalnya mental buruh, pengennya jadi karyawan terus, karena kena pemahaman barat.
Jadi itu panjang masalah itu sebenarnya. Kalau Dr. Aden Husaini menjelaskan, pakar pendidikan Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak bisa jadi musuh. Ke situ aja kita lagi ya. Anak bisa jadi musuh. Beda kalau di Makkah. Di Makkah itu ada seorang adik, ada seorang abang. Berdua mereka. Mereka punya ibu, yang mana ibu mereka ini sudah tua, dirawat sama abangnya, tapi tinggal di kampung. Adiknya tinggal di kota. Karena dia paham, adiknya, abangnya paham keutamaan mengasuh orang tua di saat tua. Apa kata Rasulullah? Rohima anfun, celaka sampai 3 kali orang yang punya orang tua sudah tua renta tapi tidak bisa memasukkan dia ke surga. Akhirnya adiknya bilang sama abangnya, bang gantian saya yang merawat ibu lagi. Abangnya tidak mau, biar saya saja, saya pengen masuk surga. Karena kata Nabi, orang tua adalah pintu surga bagian tengah. Akhirnya Bapak Ibu ributlah mereka berdua ingin merawat orang tuanya. Beda sama cerita yang tadi kan, melaporkan orang tuanya malah. Kalau ini berebut untuk merawat orang tuanya. Dilaporkanlah ke pengadilan. Akhirnya pengadilan memutuskan siapa yang dimenangkan. Siapa kira-kira yang merawat ibunya? Adiknya yang tinggal di kota atau abangnya yang tinggal di kampung? Adiknya. Abangnya enggak, kalah. Kenapa? Kata pengadilan, abangnya kan tinggal di kampung, ibunya kan sudah tua. Kalau nanti ada apa-apa, naik asam urat, naik apa segala macam, itu penanganannya lama. Ambulan Al-Ikhlas enggak ada, ya kan? Makanya di kota lah tinggal ibunya nih, karena adiknya tinggal di kota. Akhirnya abangnya sedih luar biasa, gara-gara kamu saya nggak bisa merawat ibu. Anak sekarang kasihlah ibu tuh, ditaruh ini panti jompo, ditransfernya 3 juta sebulan. Terjadi itu Bapak Ibu di satu wilayah. Saya pernah jumpa, ada satu daerah itu ibu-ibu orang-orang kaya ditaruhkannya dalam situ, nanti sebulan dikirimnya 3 juta. Ini yang salah siapa? Yang salah ya orang tua. Dia durhaka kepada anak di waktu kecil, akhirnya anak pun durhaka kepada orang tua di waktu besar. Makanya pendidikan yang paling penting itu orang tua, bukan anak. Yang paling penting pendidikan itu orang tua, bukan anak. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua dulu yang ditanya di hari kiamat, baru anaknya. Selama ini ayat yang selalu diucapkan, dibacakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan untuk bertauhid kepada Allah, jangan menyembah suatu apapun kecuali Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi perintah nomor 1 bertauhid, karena paling mulia tauhid, ya kan? Menyembah Allah. Perintah nomor 2 bukan haji, bukan jihad, bukan umrah. Wa bil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua. Ini dalil baktinya anak ke orang tua. Tapi coba satu lagi kita ambil ayat surat 66 ayat 6, At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Ini ayat orang tua berbakti kepada anak. Kata Ibnu Qayyim, di hari kiamat yang lebih dulu ditanya, bakti anak ke orang tua atau bakti orang tua kepada anak? Bakti orang tua kepada anak, yaitu At-Tahrim ini. At-Tahrim ayat 6 ini. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Keluarganya dulu yang tanya. Oi orang tua, gimana anakmu? Allah akan tanya dulu itu. Baru nanti, wahai anak-anak, gimana orang tuamu? Nomor 2. Nah, jadi Bapak Ibu, kata Dr. Aden Husaini, pakar pendidikan, dia buat kampus sekarang itu berbasis adab. Yang nomor 1 itu pendidikan orang tua, bukan pendidikan anak. Makanya kata beliau, ketika Nabi diutus di Mekkah dan di Madinah, siapa yang dikumpulkan Nabi waktu itu? Orang tua atau anak-anak yang diceramahi sama Nabi? Siapa Pak? Bu? Waktu Nabi diutus di Mekkah atau di Madinah waktu itu, jadi Nabi dan Rasul, yang beliau kumpulkan untuk diceramahi anak-anak atau orang tua? Hah? Nabi buat SDIT, buat TPA atau buat PAUD? Atau langsung orang tua? Orang tua kan? Harusnya orang tua dulu. Makanya dari atas ke bawah. Kata Dr. Aden Husaini, makanya dibuat beliaulah perguruan tinggi dulu. Tapi berbasis adab. Kalau sekarang kan banyak perguruan tinggi tidak berbasis adab. Karena sistem pengajaran beda sama pendidikan. Kalau pendidikan itu sistem pesantren. Jadi dia dari bangun sampai tidur diperhatikan, itu namanya pendidikan. Tapi kalau pengajaran tuh masuk lokal pulang, masuk lokal pulang, ini pendidikan barat yang seperti ini, gaya barat. Jadi intelektualitas yang dibina, tapi akhlak
adab tidak dibina. Padahal Bapak Ibu, dalam pendidikan itu ada 3. Skill cukup 10%, ilmu cukup 5%, attitude, sikap, adab 85%. Anak kita sekarang kan kurang adab. Cerdas-cerdas S1, S2, S3 tapi beradab kan tidak ada. Bapak Ibu dulu cuma tamat SMA, kalau orang tua lewat, Pak, Bu, ya kan? Anak sekarang ada kayak gitu? Tidak ada. Kenapa? Adab hilang. Yang ada cuma ini aja. Makanya kata KPK, kalau orang mau korupsi harus tamat S2. Kalau tamat SMP nak pandai dia korupsi. Nah, itu tadi, karena intelijensi aja, intelektual yang dibangun, bukan adab. Adab itu letaknya ada pada Islam. Jadi Bapak Ibu, guru itu tidak bisa diwakilkan dengan teknologi. Kalau guru bisa diwakilkan dengan teknologi, maka hari ini kita nggak butuh guru. Kenapa? Karena Google lebih hebat daripada profesor, ya kan? Google itu lebih hebat pada profesor ya saja. Profesor masih lupa-lupa. Kalau Google kan nggak lupa dia. Mbah Google, nggak pernah sekolah, Mbah Google namanya kan. Nah, makanya guru nggak bisa diwakilkan dengan teknologi. Makanya belajar daring ini parah sebenarnya sih. Tapi mau gimana lagi ya kan? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan, nggak cukup ilmu. Ilmu itu nomor 2, nomor 1 adab. Al adab fokal ilm. Adab dulu baru ilmunya dulu. Makanya kalau ada orang dibina dulu kehebatan kecerdasannya, adab tidak ada, nanti di masa akan datang jadi monster mematikan dia. Dia udahlah monster, cerdas lagi ya kan? Udahlah dia penjahat tapi cerdas. Jadi kalau ilmu yang dibangun bukan adab, bukan agama, ilmu aja murni biasa, itu ke depan jadi penjahat tapi cerdas. Biasa kan penjahat kan bodoh-bodoh, ya kan? Dia cerdas. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Dr. Adian Husaini itu dia buat perguruan tinggi dulu. Habis itu tapi berbasis adab, barulah ke bawah. Kalau kita kan dari bawah. Dari apa kita? PAUD, SD, baru SMP, baru SMA. Harusnya dari atas, baru ke bawah. Karena Nabi di saat beliau diutus jadi Nabi dan Rasul, yang dikumpulkannya orang tua, bukan anak TK. Ya kan? Kalau Nabi kayak kita nih kan anak TK dulu yang kita garap, ya kan, anak SD dulu. Bapak ibunya kemana? Nggak tahu. Makanya kalau di Padang ada namanya DDS, Didikan Subuh Hari Minggu. Di sini ada? Belum lagi. Memang saya lihat di Aceh, kampung saya pun tidak ada. Di Padang ada. Udah 50 tahun lebih tuh kayaknya. DDS, Didikan Subuh. Banyak terjadi Bapak Ibu fenomena, fakta lapangan. Ayahnya celana pendek. Anaknya kan hari Ahad itu kan ke masjid setiap hari Ahad. Ada yang dapat azan, ada yang sholat jenazah, ya kan? Ayahnya dibangunkannya, ya bangun, antarin saya ke masjid. Ayahnya bangun-bangun tidur teler-teler. Kayak mau sahur tadi kan ada tuh yang teler-teler. Anak-anak kecil tadi ada yang lagi sahur gini-gini deh. Nah, gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan karena capek itikaf, malamnya bangun. Nah, ayah yang ini dia nggak sholat subuh, cuman nganterin anaknya ke masjid. Depan pintu masjid diantarinnya, anaknya ke masjid, ayahnya pulang ke rumah, lanjutkan perjuangan. Nggak sholat subuh, tidur. Ini kan fakta. Kenapa? Yang kita garap bawah, atas enggak. Makanya pendidikan nomor 1 orang tua, bukan anak. Baru nanti anak juga, ya kan? Tapi orang tua dulu. Ini orang tua modal uang, ngasih uang. Nggak cukup. Anak tuh masuk pesantren jangan kayak kain laundry, masuk kotor keluar bersih, ya kan? Karena di situ ada ayahnya, ada bapak ibunya, ada gurunya, ada anaknya, ada pendidikannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak yang keempat, anak jadi musuh, bahaya sekali. Berawal dari orang tua yang nggak berbakti kepada anak di waktu kecil, bukan waktu besar. Kalau anak di waktu besar dia sudah punya pikiran sendiri, nggak bisa diatur lagi, susah. Apalagi kalau dia sudah punya penghasilan, lebih susah lagi ngatur anak tuh. Yang terakhir, anak sebagai penyejuk mata. Inilah Nabi Ismail kepada ayahnya Ibrahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, falamma balagha ma'saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, bagaimana menurutmu? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan, insyaallah engkau dapati aku termasuk orang yang sabar. Ini anak penunjuk mata, alladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, penyejuk mata. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Ismail saking taat sama ayahnya, disembelih pun siap. Cuman jangan pula kita coba sama anak, dites. Tadi malam ayah bermimpi nampaknya engkau kesembelih. Nah, itu Nabi palsu. Ini Nabi asli nih, bapak para nabi, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, anak sekarang luar biasa. Suruh beli garam. Beli garam dulu, mau buka nih. Ini belum lagi selesai nembak-nembak game nih katanya. Ayah kasih 2.000 lah, pergi sana belanja. Ayah kasih 2.000. Kata anak sama ayahnya,
ayah aja beli saya kasih 5.000 katanya. Kurang ajar ya kan. Nah jadi Bapak Ibu, ini yang kelima nih anak penyejuk mata. Yang pertama anak perhiasan rugi, kedua anak jadi fitnah lebih rugi, yang ketiga anak lemah bahaya, yang keempat anak sebagai musuh lebih parah lagi, yang terakhir anak penyejuk mata. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya anak punya cucu sebagai anak penyejuk mata. Dekat kan sama agama. Tak pun S1 dia, tak pun S2 dia, nggak apa-apa. Yang penting dia tahu agamanya, tahu nabinya, tahu Allah. Mati dia bisa jawab pertanyaan malaikat, ya kan? Bapak Ibu, bukankah Bapak Ibu nggak tamat-tamat S1 tapi kaya-kaya kan? Kata ulama, laukanatil arzaku tajri 'alal hijah halakna idan min jahlihinal bahaim. Kalau rizki tergantung kehebatan intelektualitas seseorang, maka ayam binatang tidak akan makan, ya kan? Malah kalau di Bukit Tinggi Aur Kuning itu, saya cek Pak Haji yang kaya-kaya itu tamat-tamat SD, ya kan? Tamat-tamat SMP, ya kan? Makanya ada survei membuktikan yang paling banyak nganggur S1, malah yang banyak kerja SD, ya kan? Lebih cepat dia bekerja gitu loh. Anak S1 kita sekarang, saya S1 juga, S2 juga, S3 juga, belum selesai sampai sekarang nih. Corona, ya kan? Nah, jadi alasan aja sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak jaminan gitu ya. Makanya sekolah itu niatnya memang untuk agama, untuk Allah, bukan untuk cari uang. Buktinya banyak orang nggak sekolah tinggi-tinggi kaya-kaya pada yang S3 kan gitu. Apalagi kalau S3 PNS, biasanya ada kreditnya tuh, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita meluruskan niat belajar. Orang kafir tuh dirusak sama dia ilmu Islam. Kalau nggak dirusak ilmunya, dirusak niat belajarnya. Itu yang bahaya sekali ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan termasuk anak Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu, semua kita ini anaknya menjadi penyejuk mata. Cukup sekian, mohon maaf. Tadi malam saya diingatkan, jangan lama. Kalau Ustaz lama, besok orang nggak mau datang lagi ceramah Ustaz. Kenapa? Oh itu Ustaz tuh lama tuh. Insya Allah besok saya cepat, 15 menit atau 20 lah paling lama. Ini kan setengah jam. Karena tadi Ustaz Atta bilang lanjut, akhirnya saya lanjutkan. Perdana juga ya kan. Nah jadi Bapak Ibu, kalau udah banyak ceramah kan materi habis nih. Kita singkat-singkat aja habis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.